Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap dalam lindungan Allah, tetap sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pendidikan aswaja dan ke-NU-an tentang zikir. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, tujuan kita mempelajari tentang berzikir adalah diharapkan siswa mampu memahami makna zikir. 2. Siswa mengetahui dan menyebutkan tata cara berzikir. 3. Siswa mengetahui manfaat-manfaat berzikir. Dan 4. Siswa dapat melafalkan bacaan-bacaan zikir dengan benar. Zikir. Apakah zikir itu? Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mengingat Allah dengan hati, lisan, maupun perbuatan, dengan maksud untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Mengingat Allah adalah bagian dari keimanan kita, bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa. Zikir merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan pada setiap muslim. Berzikir dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Berzikir sangat dianjurkan sesudah melaksanakan sholat. Sesudah mengucapkan salam, lanjutkanlah dengan berzikir. Berzikir dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, zikir dengan hati. Maksudnya yakni zikir dengan memusatkan pikiran dan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memperhatikan kebesaran dan kekuasaan ciptaan Allah. Kedua, zikir bisa dilakukan dengan lisan atau ucapan. Maksudnya, zikir dengan cara menyebut nama Allah atau mengucapkan kalimat thayyibah yang mengandung nama Allah. Misalnya mengucapkan basmalah, takbir, tasbih, dan lain-lain. Ketiga, zikir bisa dilakukan dengan perbuatan, yakni zikir yang dilakukan dengan cara menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya dengan penuh rasa ikhlas hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, melaksanakan sholat, menolong orang lain, menuntut ilmu, dan lain-lain. Nah, mengapa kita harus berzikir? Karena berzikir memberikan banyak manfaat. Beberapa manfaatnya antara lain sebagai berikut. Pertama, dapat menenangkan hati dan melembutkan hati. Jadi, orang yang sering berzikir, hatinya akan selalu tenang. 2, tidak mudah marah atau emosi. Jadi, orang tersebut akan lebih mudah mengontrol emosinya. Jadi, tidak mudah untuk marah. Selanjutnya, orang yang selalu berzikir akan melakukan pekerjaan dengan baik dan ikhlas, dengan tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, jika kita sering berzikir, maka akan mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, berzikir dapat memperbanyak pahala kita.
Nah, bagi masyarakat Nahdlatul Ulama, zikir kepada Allah merupakan amalan yang tidak dapat ditinggalkan, baik dilakukan sendirian atau bersama-sama. Nah, contoh dari zikir yang dilakukan bersama-sama antara lain yakni seperti istighosah, tahlilan, dan lain-lain. Selanjutnya yakni tata cara berzikir. Berzikir harus dilakukan dengan khusyuk, sungguh-sungguh. Ketika berzikir, kita harus tadarru atau merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, berzikir harus dilakukan dengan ikhlas, semata-mata keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir dilakukan dengan suara yang rendah dan dengan rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dalam berzikir harus terdapat kesatuan antara lisan, hati, dan seluruh gerakan tubuh, termasuk getaran jiwa. Jadi, seluruh anggota tubuh ikut berzikir. Dengan bersungguh-sungguh dalam berzikir, maka hati kita akan menjadi damai. Karena berzikir juga sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita atas segala karunia yang Allah berikan. Berzikir dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Berzikir sangat dianjurkan sesudah melaksanakan sholat. Berikut bacaan-bacaan zikir setelah melaksanakan sholat beserta urutannya. Lafaz zikir yang pertama adalah istighfar, yang dilakukan sebanyak 3 kali. Istighfar artinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tulus, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, karena Allah adalah Maha Pengampun. Lafadznya mari dibaca bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, lafaz tersebut dibaca sebanyak 3 kali. Nah, untuk bacaan zikir yang kedua dimaksudkan untuk menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lafadznya sebagai berikut, dibaca bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. La ilaha illahu wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lafaz tersebut juga dibaca sebanyak 3 kali. Bacaan zikir yang ketiga yakni untuk memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafadznya sebagai berikut, dibaca bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alait, ya dzal jalali wal ikram. Lafaz tersebut dibaca 1 kali. Sedangkan bacaan zikir yang keempat yakni membaca surat Al-Fatihah. Mengapa surat Al-Fatihah yang dibaca? Karena surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran.
Dan surat Al-Fatihah banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yakni terbebas dari azab kubur. Mari membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan surat Al-Fatihah tersebut hanya dibaca sebanyak 1 kali. Bacaan zikir yang kelima yakni membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Lafaz tersebut hanya dibaca 1 kali. Bacaan zikir yang keenam yakni membaca ayat kursi. Mengapa membaca ayat kursi? Karena jika kita membaca ayat tersebut, maka kita akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan dan godaan setan. Mari membacanya bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, lafaz tersebut dibaca sebanyak 1 kali. Bacaan zikir yang ketujuh yakni membaca kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat kebaikan yang jika diucapkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yakni yang pertama, membaca tasbih, yakni membaca lafaz Subhanallah sebanyak 33 kali. Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Selanjutnya membaca tahmid. Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Artinya segala puji bagi Allah. Kemudian membaca takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Artinya Allah Maha Besar. Dan pada bacaan zikir ketujuh terdapat bacaan penutup. Dibaca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. La syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Dan doa ini dibaca sebanyak 1 kali saja. Nah, itulah tadi beberapa bacaan-bacaan zikir. Usahakan dibaca setelah selesai sholat ya. Alhamdulillah, materi tentang berzikir telah usai. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.